Oke, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini saya membuatkan soal tes intelijensi PTPN ya, atau Perusahaan Perkebunan Nusantara. Jadi video ini dibuat berdasarkan beberapa request dari teman-teman kita ya, yang menuliskannya di kolom komentar. Oke, sebelum saya memulai video ini, saya ingin meminta maaf kepada kalian semua karena saya terlambat dalam membuat soal ini karena beberapa hari belakangan saya ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Oke, dan untuk yang baru bergabung di channel ini, soal-soal ini saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri maupun dari teman-teman yang pernah mengikuti tes-tes ini ya. Jadi soal ini tidak saya buat sembarangan ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada sesi pertama, itu ada namanya soal logika gambar ya. Jadi ini seperti psikotes gambar biasa. Kita di sini melanjutkan gambar apa selanjutnya ya. Di sini ada 4 buah pilihan. Oke, kita langsung saja analisa ya. Di sini kan ada sebuah lingkaran ya, dan di sini ada tanda plus ya. Kita lihat ada tanda plus semua. Yang membedakan adalah yang tanda panah ini ya. Kita lihat yang pertama ini ada tanda panah yang menghadap ke arah kiri ya. Kemudian selanjutnya turun menghadap ke kanan ya. Oke, kemudian turun lagi tetapi menghadap ke kiri. Jadi di sini kiri, kanan, kiri. Berarti yang di sini kanan ya. Kita lihat turun lagi kanan. Dan yang membedakannya di setiap lingkaran ini ya, ada tiga buah tanda panah ya. Ingat ya, itu catatan ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini menghadap ke kanan ya. Berarti yang gambar selanjutnya pasti tanda panah yang menghadap ke kiri ya. Berarti yang ini yang A salah, yang C salah ya. Berarti yang menyisakan jawaban yang B dan jawaban yang D. Oke, untuk kita tahu jawabannya yang mana yang benar antara B dan D ini, kan setiap setengah lingkaran ini ada tanda panah 3 ya. Jadi ini berurutan ya turunnya. Jadi ini dulu, dan ada satu lagi ya di sini pasti sebelum mencapai yang seperti ini ya. Jadi otomatis yang B jawaban yang benar karena ini tidak terlalu turun ya tanda panahnya. Harusnya setengah seperti ini ya. Di tengah-tengah ini tidak turun seperti yang ini ya. Yang D ini kan salahnya terlalu turun ya. Oke, kita kunci ya jawaban yang B ya benar. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk nomor 2 ini ada seperti pohon ya, berisikan lingkaran dan tanda silang ya. Oke, untuk mempermudah cara menjawab gambar seperti ini masih sama ya. Kita mencari gambar setelah dari 4 buah gambar ini. Jadi kita lihat di sini ada lingkaran 4 buah ya, 4 buah. Kemudian ini terserah kalian ya. Kalau saya sih pilihnya yang ini, 4 buah lingkaran ini jadi patokan untuk terus ke gambarnya. Ini seperti ini ada 4, kemudian di sini ada 5, kemudian di sini ada 6 ya. Di sini ada tidak ada ya. Berarti ini yang paling penuhnya kan 6 ya. Berarti di sini 0 kan yang ininya tanda lingkaran ini. Berarti gambar selanjutnya next ini otomatis ada satu lagi kan. Ada satu yang lingkaran ini. Oke, berarti yang X-nya ada 5. Yang mendekati dari atau yang benar dari jawaban ini yang lingkaran yang 1 dan X-nya ada 5 yang B ya. Kalian boleh juga memilih tanda silang ini ya. Tanda silang ini kan ada 2 ya. Kemudian di sini ada 1. Di sini kosong. Oke. Yang di sini penuh ya, ada 6. Karena dia maksnya 6, minnya 0 kan. Jadi ini dari 2, 1, 0. Kemudian ada 6 lagi kan, berarti di sini ada 5x-nya, berarti 0-nya ada 0 maksud saya lingkarannya ada 1 seperti gambar yang B ini. Kita kunci jawabannya yang B. Oke, next. Gambar ini ya. Nah, di sini sama saja seperti ini meneruskan gambar dari ketiga ini ya. Pilihannya ada 4 juga. Oke, cara mencari jawaban ini kita lihat di sini. Ada lingkaran ada segitiga tidak diarsir ya. Kemudian di sini ada yang segitiga yang warna hitam ya, yang putih sama hitam. Yang membedakan yang ini ke sini ialah kalau yang ini ya segitiga putih ini dia memutar
searah jarum jam ya. Kita lihat searah jarum jam dia memutar kan. Oke, seperti ini ya, memutar. Sedangkan yang ini segitiga warna hitam ini dia kebalikan ya. Dia berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Jadi seperti ini, kemudian dia ke ini, kemudian dia ke sini ya. Dari sini ke sini ya. Otomatis gambar selanjutnya bisa kita dapat yang ini kan searah jarum jam, berarti ke atas ya, atas. Kemudian yang ini berlawanan arah jarum jam, berarti yang ini ke sini juga ya, berarti gambar yang tepat adalah yang C ya. Mungkin sih jawabannya C. Yang ini salah ya, salah semua ya. Oke. Lanjut nomor 4. Oke, kita lihat ya. Di sini sama saja seperti yang sebelumnya ya, bahwa melanjutkan gambar ya. Ini sebenarnya teknik cepatnya kita langsung saja sih sebenarnya. Kita lihat yang gambar seperti ini ya. Ini yang ini ya. Yang ini kan ada ini ya, ada tanda ini dulu, kita lihat. Ini sini. Kemudian di sini, kemudian di sini. Berarti ini ada lompatan ya. Ini pertama ini sudutnya ke sini 45 derajat ya. Atau satu kali ya, cuman satu kali ini apa namanya, memutar ya. Kemudian yang ini ke sini 2 kali putaran ya. Kita lihat kan harusnya seperti ini, 1 2 ya, 2. Otomatis gambar selanjutnya pasti 3 kali ya, karena dari sini kan 1 kali, ini ke sini, kemudian 2 kali kan, yang ini 1 2, jadilah seperti ini. Kemudian 3, otomatis 1 seperti ini, 2 3, berarti yang ini menghadap ke seperti ini ya. Jadi jawaban A dan jawaban C ya, seperti ini. Oke. Nah, yang kita cari tahu yang ini ya sekarang. Yang ini kan sama seperti yang tadi ya. Ini 1 kali ya. Seperti ini kan, 1 kali. Oke, kemudian 2 kali ya. 1 2, berarti ngadepnya yang sini kan, benar. Kemudian 3 kali. Kita lihat. 1 2 3, berarti yang tanda kecil ini, panah ini menghadap ke seperti ini yang oke, seperti jawaban yang C ya. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Next, nomor 5. Oke, ini ada gambar persegi. Ada gambar persegi ya. Nah, di sini kita lihat per barisnya ya, caranya per baris. Jadi ini gambar yang ini tambah yang ini menghasilkan gambar yang ini. Jadi yang di bawah-bawah ini adalah gambaran perpaduan antara gambar yang 2 di atasnya ya. Jadi ini tambah ini hasilkan yang warna hitam ini ya. Berarti yang ini cara menjawab yang ini yang hitam ini tambah yang hitam ini, jadi hitam full seperti nomor 8. Jadi yang 8 ini ya yang tepat. Oke. Yang ini juga logikanya sih nggak mungkin ya, karena di sini ada pada gambar. Jadi pilihlah jawaban yang tidak ada pada gambar ini ya, otomatis ini kan ada 1 ini ada, yang 2 ini ada, 3 juga ada kan, ini 4 juga ada, ini. Oke, yang 5 ini agak tepat ya, karena ada yang ini, ada seperti garis plus ini warna putih ya. Oke, jadi jawabannya yang 8 ini ya, full jadi hitamnya. Oke, next, nomor 6. Nah, di sini yang ini, kemudian yang ini jadi apa gambar selanjutnya? Oke, cara mencari jawabannya seperti ini. Ini ada segitiga, kemudian ada bujur sangkar ya. Kemudian di sini ada, intinya sih kita lihat kalau gambar ini kita lihat titik sudutnya saja sebenarnya. Jadi ini ada 3 titik sudut, kemudian ada 4 titik sudut. Nah, hari ini ada 5 titik sudut tetapi diletakkan di bawah ini ya, ingat. Kemudian yang ini ada 6 ya, 6 titik sudut. Jadi berurutan seperti ini, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, untuk mencari gambar ini kita lihat ada 4, ada 5 ya. Ada 5, berarti di sini kita lihat karena ini di bawah juga, kita pasti pilih jawabannya di bawah ini ya. Yang ini jelas salah, yang D. Yang D salah ya. Oke, menyisakan yang AB, ABC dan E. Tetapi kita lihat di sini ada 4, ada 5, berarti yang ini 6 titik sudut ya. Kita lihat yang mana yang 6 titik sudut, yang ini. Ini ya, benar. Ini benar. Ini salah, ini 8 ya salah. Berarti yang B salah juga. Yang ini juga salah. Ini salah juga ya. Oke, berarti menyisakan jawaban yang E dan yang A. Oke, next.
karena ini berurutan kan dari 4, 5, 6, berarti sisanya adalah 7. Yang mana yang memiliki 7 titik sudut? Di sini yang A tadi, di sini A ada 8, salah ya. Berarti otomatis jawabannya benar adalah yang E, karena di sini ada 7 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti itu ya. Jadi berurutan cara menjawabnya. Intinya kita lihat titik sudutnya saja langsung. Oke, next, nomor 7. Nah, di sini pencerminan ya. Jadi gambar ini kalau dicerminkan jadi seperti apa? Kita lihat otomatis kalau kita bercermin kan ini kebalikan semuanya. Jadi tanda panah ini ngadep ke sini ya. Oke, yang ini benar, ngadep sini, ini salah ya. Ini salah. Berarti yang A, D, dan E ya. Yang A, B, C ini yang B, C ini salah ya. Oke, seperti ini kan ada seperti tanda petir ya. Tanda petir ini berarti kalau dicerminkan jadi menghadap ke sini ya. Oke, yang A ini salah. Oke, ya karena B, C salah juga ya. Berarti tinggal yang E ya. Oke, jadi yang jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, nomor 8. Oke, ini ada kubus ya, kubus yang jaring-jaring ya. Jadi kita bentuk seperti apa? Kita lihat yang ini memenuhi kubus. Bentuk kubus ini salah ya, ini salah karena ini bukan bentuk kubus. Kita lihat ini salah juga ya. Nah, jadi menyisakan jawaban yang B dan D ya. Kita lihat karena ini ya besar ya, ini ya besar, sedangkan yang ini kecil ya kotaknya. Berarti yang otomatis kita pilih langsung jawaban yang B ini ya. Karena kita lihat saja ukuran ini saja besar ya. Oke, langsung saja kita jawab yang B. Oke, next. Oke, nomor 9 ini soal kita lihat juga ya titik sudutnya. Jadi dari sini ke sini ada 1, 2, 3. Kemudian sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 3, 4, 5 ya. Seperti yang video sebelumnya ya. Jadi kita mencari jawaban seperti deret kan ini. Dari 3, 4, 5. Kemudian berarti yang 6 ya. Kita cari yang 6. Ini salah juga ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya. Ada 6. Berarti yang C ini yang benar ya. Oke, yang ini salah karena 2. Kemudian ini salah juga karena 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti yang 6 ini. Cuman yang C. Oke. Kita kunci jawaban yang C. Oke, next. Nah, di sini kita sudah masuk ke soal cerita. Oke, untuk kalian yang ini silakan kalau kalian ingin belajar soal cerita, tonton video saya yang menjelaskan khusus untuk matematika dasar psikotes ya, yang sering muncul saat-saat ujian seperti ini ya. Ini saya ambil contohnya saja ya. Oke, Benny adalah kakak dari Arif, di mana umurnya 5 tahun lebih tua. Said adalah kakak Benny dan berbeda 3 tahun ya mereka. Jadi Said dan Benny ini berbeda 3 tahun. Berapakah usia Said jika saat ini Arif baru saja merayakan ulang tahun yang ke-24? Nah, di sini kata kuncinya sebenarnya di sini dari awal ya. Benny adalah kakak dari Arif ya. Oke ya. Arif di mana umurnya 5 tahun lebih tua. Jadi karena Arif sekarang berulang tahun yang ke-24, berarti umur si Benny ini adalah 25 tahun plus 5 tahun ini ya. Oke, seperti ini saya buat Arif 24 tahun, kemudian Benny karena ini kan 5 tahun ya. Jadi 25 tahun ini tambah 5 tahun sama dengan 29 tahun. Oke. Nah, kan yang ditanya usia Said. Usia Said kita lihat kakak Benny dan berbeda 3 tahun. Jadi 29 tahun ini ditambahkan dengan 3 tahun. Oke, 29 tahun ditambah 3 tahun sama dengan 32 tahun. Jadi usia Said adalah 32 tahun. Oh, ini sini belum saya buat ya. Oke. 32 tahun. Jadi ini jawabannya yang ini ya. Oke, yang E. Oke, next. Dalam penyelesaian pembangunan satu gedung dibutuhkan waktu 50 hari dengan 10 orang pekerja. Berapa waktu yang dibutuhkan bila menggunakan 5 orang tenaga kerja? Oke, ini banyak ya contoh soal yang telah saya buat seperti ini juga. Oke, semoga saja ini masuk ya. Soal-soal seperti ini. Rumusnya masih sama ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kita gunakan seperti ini, rumus seperti ini ya. Jadi pekerja lama per pekerja baru sama dengan
waktu baru per waktu lama. Pekerja lama tadi yang 10 orang tadi ya, 10 orang ini ya. Kemudian waktu lama yang kita tulis di sini 50 hari. Kemudian pekerja barunya ini ya, 5 orang ini. Kemudian waktu baru yang ditanya. Oke, jadilah seperti ini bentuk pecahannya. Tinggal kita kalikan silang. Jadi 10 dikali 50 sama dengan X kali 5 ya. Jadi seperti ini jadinya. Oke, cara lanjutannya seperti ini ya. 10 kali 50 sama dengan 500. Sama dengan 5X ya. Jadi ini seperti biasa ya, cara ngubahnya. Jadi X sama dengan 500 ini kita bagikan dengan 5. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 100 hari jika menggunakan 5 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, yang C. Oke, next. Ari menabung di bank sebanyak 150.000. Bunga 1 tahunnya adalah 15%. Maka jumlah tabungan safety setelah 1 tahun adalah tabungan awal 150.000. Kemudian bunga setahunnya 15%. Oke, kita hitung dulu ya, bunga setahunnya ini dapat berapa rupiah ya. Jadi 15/100 dikali 150.000. Hasilnya adalah 22.500. Jadi 15% dari 150 ini adalah 22 ini ya, 22.500. Kan yang ditanya jumlah tabungan safety setelah 1 tahun. Jadi bunga tadi kita tambahkan dengan total yang ini. Jadi 150.000 ditambah 22.500 sama dengan 172.500. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next. Ini masuk ke logika padanan kata ya. Jadi kita memilih antara kesinambungan ya, seperti itu ya. Jadi antara kata dan kata yang lain. Jadi ini misalnya ini saya lupa sama dengannya seperti ini. Jadi platina logam. Oke, yang ini permata. Oke, jadi ini platina ini salah satu jenis dari logam. Kemudian permata ini salah satu jenis dari batu ya. Oke, seperti itu. Jadi cara menyambungkannya antara kata dan kata ini kita gunakan jenis ya. Jadi platina ini salah satu jenis dari logam. Kemudian permata ini salah satu jenis dari ini ya, batu. Oke, seperti itu. Next, pizza gandum. Dengan apa ya? Jadi di sini pizza ini bahan baku atau ini ya, apa namanya, bahan pembuatan dari pizza ini digunakan gandum ya. Oke, yang mirip seperti ini atau persis ya, kita lihat yang jawaban A, rumah tukang. Ini nggak cocok ya. Jadi nah ini yang B, genteng tanah liat. Ini masuk ya, karena genteng ini prosesnya merupakan dari tanah liat ya. Jadi bahan baku utama dalam pembuatan genteng adalah tanah liat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Yang ini nggak masuk semua ya pasti. Oke, next, karnivora singa. Jadi karnivora ini sama dengan singa ya. Jadi maksudnya singa ini tergolong dalam karnivora atau pemakan daging ya, dalam sains atau IPA ya yang kita pelajari dulu. Lihat jawabannya yang sepadan dari kata ini. Reptilia buaya. Ini enggak ya. Sapi karnivora, ini kebalik ya. Harusnya kan ini salah juga, harusnya herbivora ya. Nah, ini yang C. Yang C herbivora sapi, karena sapi ini kan tergolong atau masuk ke dalam herbivora atau pemakan tumbuhan. Oke, seperti ini ya, ini kebalik ya, harusnya ini kan herbivora di sini, sapi ya. Oke, jadi jawabannya tepat tadi yang C. Oke, next, mobil bensin. Orang apa ya? Jadi mobil ini membutuhkan bensin kalau ingin apa ya, berjalan ya. Oke, seperti ini. Kita ibaratkan seperti itu ya. Jadi orang membutuhkan makanan ya, jelas ya. Kalau tidak makan orang akan lesu
atau tidak mempunyai energi. Jadi ini orang ini sepadan dengan yang ini ya. Oke, makanan ini. Oke, next. Kepala pusing. Perut. Jadi di sini kita analogikan seperti ini. Kepala apa ya? Jadi kepala ini bisa sakit. Salah satu gejalanya ialah pusing ya. Pusing. Kemudian perut. Perut ini, nah ini ya, otomatis kita pilih jawaban yang mules ya, perut ya. Yang ini kan nggak ini ya, nggak sama semua ya. Jadi otomatis jawabannya yang mules ini ya. Yang mules. Oke, next. Ke soal sinonim ya. Oke, di sini ada kata absorpsi ya, atau yang jika kalian belajar di IPA juga itu salah satu fungsi ginjal ya. Absorpsi itu adalah penyerapan. Oke, ini kalian tinggal banyakin soal baca kamus ya, terutama kamus-kamus seperti itu, banyakin hafal-hafalnya ya. Oke, yang ini bukan. Nah, yang ini filter ya. Kalau kalian sering dengar filter itu sama dengan penyaringan ya. Oke, next, insomnia. Ini pasti kalian tahu semua ya. Insomnia pasti sama dengan tidak bisa tidur. Kemudian nomor 3, proteksi. Proteksi ini artinya perlindungan ya. Oke, kalau soal-soal seperti ini intinya kalian banyakin membaca ya, banyakin membaca dan banyakin ini apa ya, latihan terus. Oke, ini antonim ya. Bongsor. Oke, bongsor ini lawan kata ini. Ingat, kalau ada tanda seperti ini berarti lawan kata ya, atau antonim. Bongsor ini besar ya, artinya besar, berarti lawan kata dari bongsor ini adalah yang cocok adalah kerdil. Oke, jadi jawabannya B. Oke, nomor 2 ini sederhana. Sederhana ini lawan katanya adalah berarti yang ini ya, enggak sederhana atau banyak ya. Yang ini kan oke, yang ini bukan semua ya, ini merupakan sinonimnya ya. Yang ini simple. Yang ini bukan, yang CD. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke operasi itu sederhana aritmatika. Oke, di sini intinya kalian siapkan saja ya. Mungkin sebuah catatan atau untuk kalian ini ya. Biar gampang ya nanti. Oke, seperti ini. Ini banyak ya contoh di video saya yang sebelumnya seperti ini. Mungkin jika kalian ingin belajar lebih dalam, silakan kalian tonton video ini sebelumnya ya. Oke, ini 5 ditambah min 10. Oke, kalian ingat ya, ini ada tanda min ya. Berarti kalau misalnya plus ini ketemu min ini, berarti menghasilkan min ya tetap. Jadi kita tulis saja ya. Jadi 5 min 10 sama dengan min 5 ya. Karena 5 ngutang 10 ya. Berarti sisa maksudnya utangnya masih 5 ya, atau min 5. Oke, seperti itu. Kemudian ini lanjut, 7 dikali min 3. Ingat, ini ada tanda min, berarti hasilnya min juga pasti. 7 dikali min 3 berarti min 21. Kemudian 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ingat ya, kalau ada pembagian dulu atau kali bataku jadi kali bagi tambah dan kurang ya. Jadi dahulukan yang ini. 16 bagi 4 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, next, 5 dikali 2 10 ditambah 20 30. Oke ya. Oke, ini 2000 tambah nih, walaupun ada pembagian di sini, jika ada tanda kurung dahulukan tanda kurung ya. 2000 tambah 16.000 sama dengan 18.000 ya. Dibagi ini, kita ubah saja biar ini mudah ya. Mungkin kita jadiin ini 4.000 ya. Oke, 4.000 ditambah 16.000 sama dengan 20.000. Kita tulis saja ya. 20.000 dibagi 4.000. Oke, jadi jawabannya adalah 5. Oke, seperti itu ya operasi hitung sederhana. Pokoknya kalian siapkan diri kalian matang-matang ya, banyakin latihan soal seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja pada video kali. Apabila
ada yang ingin request lagi, silahkan tulis komen di kolom komentar ya. Oke, sekian. Terima kasih ya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan like dan serta share juga ya ke teman-teman kalian yang membutuhkan soal ini. Oke, terima kasih.